Itu cukup besar pengaruhnya, karena dengan diberikan itu kan dia mengharapkan pengompresan, efek kompresi, ditekan gitu. Ya, semua kalau ditekan kan enak. Jadi memang dia akan merasa nyaman kalau ada ya hal yang menekan di tempat yang dia lindungi. Pertama itu akan mengurangi pergerakan berlebih di tempat tersebut. Ya, jadi mengurangi risiko cederanya. Yang kedua, dia juga akan meningkatkan vaskularisasi di kawasan tersebut secara lokal. Jadi walaupun dia menghambat, namun vaskularnya jadi lebih kecil, jadi lebih cepat pergerakannya. Jadi cukup efektif untuk mengurangi risiko cedera. Namun sebenarnya tidak disarankan kalau dia tidak ada risiko cedera. Karena kalau dikasih itu kan terhambat pergerakannya sebenarnya. Walaupun dia merasa nyaman, tapi kalau tanpa ada alat tersebut, sebenarnya dia bisa bergerak lebih lincah. Karena adanya alat tersebut fungsinya sebagai suportif penyokong dan menghambat pergerakan yang berlebihan di tempat yang kita pasangkan. Bukan yang sehat juga. Jadi kalau kita sehat-sehat aja, mending nggak usah pakai suportif. Namanya suportif untuk mendukung. Lalu dia protektif untuk melindungi. Kalau tidak dibutuhkan suportif dan protektif ini, udah jangan dipakai. Sebenarnya semakin nyaman bahan pembentuknya makin bagus. Lalu semakin dia membentuk anatomi kita dengan pas, makin bagus. Lalu semakin dia tidak terlalu kompres ke tubuh kita, makin baik. Jadi semua berhubungan dengan semakin anatomis dan semakin nyaman bagi konsumen akan makin baik. Kalau kita bahas, pertama itu dalam 3 komponen besar. Pertama memang bagaimana fisiknya. Kalau fisiknya baik, yang berhubungan dengan aktivitas latihannya. Jadi kalau latihannya baik, membentuk fisik yang baik, maka risiko cederanya akan kecil. Yang kedua, skill. Nah, kalau dia melakukan, misalkan main bola nih, tanpa skill yang baik, seharusnya kalau pergerakan mau nendang bola itu kayak gini loh tekniknya gitu. Dia melakukan dengan teknik yang salah, cederanya akan lebih tinggi. Lalu ketiga, yang paling penting sebenarnya untuk mencapai prestasi puncak. Jadi dia tidak akan penting untuk fase-fase awal, tapi kalau untuk sampai puncak, dia pembeda antara satu dan yang lainnya, yaitu faktor psikologis. Semakin bagus psikologisnya, maka akan semakin rendah risiko cederanya. Kalau dia takut gitu kan, ketika melakukan sesuatu, cederanya mungkin akan lebih cepat terjadi. Tapi kalau dia nggak takut, dia sudah tahu tekniknya, fisiknya sudah baik, maka dia bisa melakukan teknik itu dengan baik karena psikis dia bagus. Makanya saya katakan psikologis ini pada fase-fase awal memang tidak akan begitu menjadi penentu, karena kan fase-fase awal ya pokoknya fisiknya bagus sudahlah tuh, main tarkam selesai tuh. Tapi kalau udah sampai di titik-titik mau pemain level nasional gitu kan, atau di klub-klub papan atas gitu, ya mungkin udah 11-12 aja tuh fisik, skill. Nah, psikologis ini yang merupakan faktor pembeda antara satu atlet dan atlet lainnya. Jauh banget. Sejauh mana tuh jauh. Maksudnya jauh tuh memang sangat menjadi penentu salah satunya. Karena otot kita itu dia akan berada pada fase memanjang dan memendek. Nah, untuk melakukan pergerakan yang optimal itu dia harus berada pada panjang yang pas. Nah, panjang yang pas itu akan dicapai pada saat kita melakukan pemanasan. Kalau panjang ototnya belum pas, lalu dipaksa melakukan pergerakan yang berlebihan, cederalah dia. Pemanasan itu mempersiapkan otot kita mencapai pemanjangan yang optimal untuk melakukan pergerakan yang lebih aktif lagi. Sebelum masuk ke inti, pemanasan dulu. Jangan langsung pendinginan.